Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat di hati kita untuk mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada sebelumnya sudah kita bahas di dalam kitab Raudatul Anwar ini tentang cara atau strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk merintangi maupun menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Bagaimana cara mereka menghalangi dakwah Nabi? Mengejek, dengan mengejek, mencela, menghina, mencaci maki, memperolok-olok, menjadikan Nabi dan sahabat sebagai bahan cemooh, bahan lelucon yang mereka tertawakan. Kemudian yang kedua apa? Menghalangi orang dari menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal. Yang pertama apa? Dengan cerita, dengan film, dengan sinetron, dengan drama Korea. Kemudian yang kedua dengan apa? Musik dan wanita, nyanyian. Kemudian yang ketiga, itsaratu syubhat, menebar syubhat, kerancuan berpikir dalam agama. Kemudian yang keempat apa yang terakhir kemarin? Dengan berdebat, dengan diskusi, dialog dalam tiga hal pokok. Yang pertama apa? Tentang apa? Tauhid. Mereka menentang tauhid. Mereka tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang kedua, risalah, nubuwah, kenabian. Mereka mengingkari status Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kalimat syahadat yang diingkari mereka. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka ingkari. Yang kedua, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah pun mereka ingkari. Dan yang ketiga apa? Al-Ba'as, kebangkitan. Yang mereka mengingkari kebangkitan di hari kiamat. Jadi mereka mengingkari Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya disembah, yang berhak disembah. Mereka mengingkari Rasulullah sebagai utusan Allah, mereka tidak percaya. Dan yang ketiga, mereka mengingkari manusia dibangkitkan di hari kiamat. Dan kita sudah bahas ini 3 pertemuan, Dan sekarang kita kembali ke poin yang kelima. Setelah mereka mencela, kemudian merintangi dengan film, dengan cerita dan dengan musik, kemudian mereka menebar syubhat, mereka berdialog, mendebat. Kemudian yang kelima adalah at-ta'zib, penindasan, penyiksaan secara fisik. Jadi yang kelima di antara cara mereka menghalangi dakwah adalah dengan tindakan fisik. Intimidasi secara fisik, dengan dipukul, dengan disiksa, dengan diazab, dan ini adalah potret betapa besar ujian yang diterima oleh sahabat-sahabat terdahulu ketika mereka memutuskan untuk hijrah, berpindah dari kekufuran kepada Islam. Mereka memutuskan untuk bertobat dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari gelapnya kekufuran menuju cahaya Islam. Mereka hijrah, yang dulu mereka berbuat maksiat, berbuat keburukan, sekarang berbuat taat dan berbuat kebaikan. Dan itu semua butuh yang namanya ujian. Karena kalau tidak ada ujian, tidak terlihat bagaimana orang yang benar-benar berjuang. Kayak kalian barusan ujian, adik-adik. Untuk apa ujian, adik-adik? Untuk apa ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Karena kalau tidak ada ujian, semua sok pinter.
Kalau tidak ada ujian, semua merasa saya sudah berilmu, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Tep ujian, baru terlihat mana pejuang dan mana pecundang. Mana orang-orang yang semangat, mana orang-orang yang tidak semangat. Mana orang-orang yang serius belajar, mana orang yang cuman main-main saja. Dengan apa? Ujian. Dan kita akan membaca bagaimana ujian yang diterima oleh para sahabat, sehingga kita akan bergumam, ujian kita tak seberapa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ta'zibul muslimin. Fa'ama ta'zibuhumul muslimin faqad atau fihi bi anwa'in tuqash'iru lahal julud wa tatafattaru minhal qulub. Adapun penindasan yang diterima oleh orang-orang kaum muslimin, maka mereka orang-orang kufar Quraisy telah menindas kaum muslimin dengan bermacam penindasan dan tindakan fisik yang membuat kulit menjadi bergetar, yang membuat hati menjadi takut lantaran betapa kejam dan betapa tega yang diterima oleh orang-orang kaum muslimin ketika itu. Potret yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Siapa sahabat yang disiksa? Bilal bin Rabah. Mamlukan, karena Bilal ibn Rabah mamlukan li Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya, budak yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi majikan atau tuannya Bilal bernama Umayyah bin Khalaf. Dan Bilal adalah orang yang berasal dari negeri apa? Tunjuk tangannya. Coba Khalid. Habasyah, Masya Allah, 10.000. Habasyah, Ethiopia. Di mana Ethiopia? Nggak sengaja ya, ini gampang ya. Di benua apa? Afrika. Ini pendapat jumhur ahli sejarah, karena ada sebagian ahli sejarah berpendapat Bilal bin Rabah berasal dari Nubia. Di mana Nubia? Di mana Nubia? Kenapa angkat tangan? Anak aja yang baru tahu ya. Tadi ada cek di Google Nubia. Ternyata Nubia ini adalah sebuah kota di Sudan. Di mana? Di Sudan. Jadi ada yang mengatakan beliau dari Ethiopia, ada yang mengatakan beliau dari Sudan. Sudan di benua apa? Afrika. Jadi kebanyakan karena Bilal bin Rabah berkulit hitam, kebanyakan kulit hitam berasal dari benua Afrika. Meskipun ada sebagian negara yang dari Afrika tapi kulit putih. Contohnya Aljazair, atau yang sekarang masuk semifinal, mau tahu ya, Maroko ya. Iya. Lanjut. Fakana Umayyah yaj'alu fi unukihi habla. Dan Umayyah meletakkan sebagai seorang tuan kepada budaknya, meletakkan sebuah tali fi unukihi, di lehernya Bilal bin Rabah. Bayangkan ada tali diikat di leher kita. Wa yadfa'uhu ila sibyan, dan tali tadi diserahkan kepada anak-anak kecil kota Mekah. Wa yal'abuna bihi, yang mereka bermain-main dengan Bilal bin Rabah seperti seorang anak yang bermain dengan hewan peliharaannya, seperti bermain dengan kucingnya. Diarak kemana-mana dengan tali tersebut. Wa huwa yaqulu ahad, ahad, dan Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, esa, esa, satu, satu. Tuhan hanya satu, yang berhak disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlari-lari, si anak tadi berlari-lari mengitari bukit-bukit yang tajam di kota Mekah. Antum bayangkan, antum lagi diikat leher antum, ditarik-tarik, tidak sempat ngelepas ini. Ditarik-tarik oleh anak-anak keliling-keliling mereka. Bayangkan misalnya di lapangan sini, subhanallah. Ini Bilal bin Rabah. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahira, pernah Umayyah bin Khalaf keluar bersama Bilal, dibawa ketika waktu yang sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Fayatrahu ala dhahrihi fi ramda wa hiya ramlu awil hajaru syadid al-hararah, dan diletakkan ditelentangkan di atas ramda, tanah berpasir, tanah berkerikil, yang mana kerikil itu panas.
karena panasnya terik matahari. Padang pasir Arab Saudi. Kota Makkah, kalau Madinah ya dingin banget, panas banget. Di Makkah panas. Ya, kalau dingin pun tidak seperti dinginnya kota Madinah. Karena telah ketika hijrah sahabat sebagian sakit karena cuaca kota Madinah. Ya, di Mekah cuacanya 11-12. Ya, dengan di Palembang atau di Prabu Mulih. Ya, artinya panas. Apalagi ini di saat sedang panas-panasnya ketika musim haji dahulu. Bisa 30, bisa 40 derajat Celcius. Dikatakan seandainya ada sepotong daging diletakkan di tanah tersebut, matang. Saking panasnya, dan Bilal diletakkan di sana dalam keadaan tak berbusana. Bajunya dilepas. Ya, cuma pakai celana saja. Diletakkan di mana? Di tanah berkerikil tadi. Summa ya'muru bis-sahra, tidak sampai situ. Summa ya'muru bis-sahratil 'azimah, kemudian dibawakan sebuah batu besar. Fatudha 'ala sadrihi, diletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah. Summa yaqulu la tazal hakaza wahai Bilal, kau akan terus seperti ini hatta tamut, sampai 3 opsi. Ya, atau 2 opsi. Yang pertama hatta tamut, sampai kau mati. Au takfur bi Muhammadin wa ta'budu Lata wal Uzza. Yang kedua, opsi yang kedua, kau kufur kepada Muhammad dan kau menyembah Lata dan Uzza. Yaqulu ahad ahad, tapi Bilal malah menantang dengan mengucapkan ahad ahad. Sebagian orang salah paham, dikiranya ahad ahad ini Bilal sedang berzikir. Sehingga mereka berzikir dengan hanya sekedar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berkiaskan dengan ya Bilal, ahad ahad. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala, Malik Malik Malik, Kudus Kudus Kudus. Sehingga mereka menjadikan itu sebagai zikir dengan hanya sekedar menyebut Asmaul Husna. Ya, atau menyebut nama Allah, Allah 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 Allah. Atau yang paling simpelnya huwa. Apa huwa? Dia. Hu. Maka ini adalah sebuah pendalilan yang tidak tepat. Karena Bilal bin Rabah tidak sedang berzikir. Bilal bin Rabah sedang membuat marah Umayyah bin Khalaf dan ya kafir Quraisy lainnya. Sehingga dalam riwayat yang lain ya beliau Bilal bin Rabah mengatakan, lau a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha laqultuha. Seandainya saya tahu ada suatu ucapan, suatu perkataan yang lebih membuat kalian marah selain ucapan ahad ahad, maka saya akan ucapkan ucapan tersebut. Ini ada yang diuji seperti ini ketika hijrah, orang tuanya langsung bawa dia ke lapangan ya yang panas, kemudian diletakkan batu besar. Enggak ada. Kita cuma sebatas celaan, cacian, ya paling dibilang kambing, ya dibilang wahabi, ya dibilang radikalis, teroris dan seterusnya. Tidak sampai kita diikat leher kita dengan tali. Dan Bilal sampai pernah pingsan berkali-kali disebabkan panasnya ya dan beratnya siksa yang dia terima. Tapi terus ahad ahad, qul huwallahu ahad, katakan Allah lah yang esa, Allah itu satu. Wa marra bihi Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian yauman, suatu hari Abu Bakar melewati ya Bilal yang sedang disiksa demikian. Wa huwa yu'azzab, dalam keadaan Bilal sedang disiksa. Fashtarahu wa ataqahu lillah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq membelinya ya dari Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf tidak mau menjual kecuali dengan harga yang tinggi. Dikisahkan bahwasanya beliau menjual dengan 5 awak. Ya, 5 awak itu ada satuan berat dalam dalam dirham perak. Artinya 1 awak itu 40 dirham. Atau 5 awak itu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ada yang mengatakan lebih, ada yang bilang ukiyah dan seterusnya. Yang jelas juta-jutaan. Kalau sekarang dikalkulasikan adalah berjuta-juta. Hanya untuk membeli seorang Bilal, ya seorang budak yang berkulit hitam. Wa ataqahu lillah, dan Abu Bakar pun memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bilal bin Rabah. Siapa nama ayah Bilal? Rabah. Nama ibu beliau? Hamamah.
ya, atau Humamah. Dan beliau juga salah satu sahabiah yang disiksa ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama, Bilal bin Rabah. Yang kedua, Amir ibnu Fuhairah, Amir bin Fuhairah. Wa kana Amir ibnu Fuhairah yu'azzabu hatta yafkida wa'yahu wa la yadri ma yaqul. Amir bin Fuhairah seorang budak, seorang hamba sahaya yang juga disiksa sampai hilang kesadarannya, sampai pingsan, sampai dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, sampai disiksa, sampai dia tidak sadar mengucapin apa, karena berat. Akan kita kisahkan nanti, saking beratnya sebagian mereka akhirnya mengucapkan ucapan kufur, karena nggak tahan lagi dengan siksaan yang begitu ya dahsyat yang mereka terima. Sampai bilang, Lata Uzza Tuhan kan? Iya, Lata Uzza Tuhan kami. Ketika itu lewat seekor unta, itu Tuhan kalian? Iya, itu Tuhan saya. Ya, saking hilang kesadaran, terpaksa mengucapkan ucapan kufur. Kemudian yang ketiga, Abu Fakihah, atau namanya adalah Aflah. Yang ketiga, Abu Fakihah, wa uziba Abu Fakihah wasmuhu Aflah, kila kana minal Azdi, dari Bani Azad. Wa kana maula li Bani Abdiddar, dia ya budak dari Bani Abdiddar. Fa kanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harin syadid. Ya, Bani Abdiddar ketika itu mengeluarkan Aflah atau Abu Fakihah di siang hari tengah-tengah bolong, ya, di cuaca yang sangat panas, sangat terik. Wa fi rijlaihi qaidun min hadid, dan kakinya, kedua kakinya diikat di belenggu dengan besi. Fa yajridunahu minat thiyab, kemudian dilepaskan pakaiannya, ya, dibuka pakaiannya. Wa yabtahunahu fi ramba, kemudian ditelentangkan di atas tanah berpasir berkerikil yang panas sangat. Summa yad'una 'ala dhahrihi sahratan hatta la yataharrak, diletakkan di atas dadanya batu yang besar sampai dia tidak bisa bergerak. Kalau tadi Bilal ya di lehernya, ini di kakinya dengan besi. Sama, ini di siang bolong diletakkan batu yang besar. Fakana yabqa kadzalika hatta la yaqil, sampai dia tidak sadar, sampai dia tidak waras. Falam yazal yu'azzab kadzalika hatta hajara ila al-habasyatil hijrati tsaniyah. Wa kanu maratan qad rabatu rijlaihi bihablin summa jarruhu wa alqahu fi ramda wa khanaquhu hatta dhannu annahu qad mat famara bihi Abu Bakar Siddiq fashtarahu wa ataqahu lillah. Kemudian ya dia terus diazab sampai hijrah Habasyah ke Ethiopia yang kita bahas nanti ya di gelombang yang kedua. Dan beliau ya diikat kedua kakinya dengan tali. Kemudian ditarik-tarik, diseret. Kalau Bilal lehernya yang diseret, ini kedua kakinya yang diseret-seret. Dan diletakkan di rondok tanah yang panas, ya berpasir berkerikil yang panas. Wa khanaku, dan mereka cekek tu Aflah Abu Fakihah. Sampai mereka mengira ini sudah mati. Ya. Dicekek, pingsan. Sampai kemudian ya dia mati. Famara bihi Abu Bakar Siddiq, kemudian Abu Bakar ya lagi-lagi Abdullah bin Utsman ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melewati Abu Fakihah yang sedang diazab, dan beliau pun dengan hartanya, ya dengan hartanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibelinya Abu Fakihah dan dibebaskannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi adik-adik kalian sekarang Masya Allah, belajar agama disupport oleh orang tua. Zaman-zaman kita dulu, orang tua kalian yang kenal dakwah sunnah tahun 90, tahun 2000-an, penuh dengan ujian. Ada yang celananya dibakar oleh orang tuanya. Ada yang diusir dari rumahnya. Ada yang tidak mau dianggap sebagai anak sendiri. Sedangkan kalian di sini dibiayai, diantar, dijemput untuk belajar ilmu agama. Sedangkan orang-orang terdahulu harus dicekek lehernya, harus dibelenggu kakinya, harus dijemur di panasnya terik matahari. Kalian alhamdulillah, kelas ber-AC, masjid ber-AC, fokus belajar, fokus pengajian. Jangan banyak-banyak masalah di sini. Amanat kalian belajar, jangan khianat.
dan berkhianat kepada orang tua kalian. Kalian di sini bukan untuk berkelahi, bukan sok hebat, bukan untuk berbuat pelanggaran, tapi kalian di sini dititipkan untuk belajar ilmu agama. Apalagi yang misalnya dibiayai oleh orang tuanya, dibiayai oleh donatur, oleh muhsinin, jangan berkhianat. La takhunu amanatikum, jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang sudah diembankan kepada kalian. Orang tua kalian taunya di sini belajar. Ya, bukan sok hebat, bukan males-malesan, bukan melanggar peraturan. Apakah kalian perlu seperti ini untuk hijrah? Apakah harus perlu dengan penindasan seperti ini? Tentu tidak jawabannya. Ya, jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti Bilal bin Rabah. Tidak seperti Amir bin Fuhairah, Aflah Abu Fakihah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Wa kana Khabbab bin Arad mimman subiya fil jahiliyah. Khabbab bin Arad dahulu orang yang jadi tawanan perang di masa jahiliyah. Ya, tawanan dalam perang itu statusnya menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Fashtarathu Ummu Anmar binti Siba al-Khuzaiyah. Kemudian dia dibeli oleh seorang wanita yang punya kunyah Ummu Anmar binti Siba dari Bani Khuza'ah. Fakana haddadan, dan Khabbab profesinya adalah seorang haddad, ahli besi, pandai besi, blacksmith. Ya, blacksmith, tukang ngelas mungkin ya. Nah, intinya yang berkaitan dengan besi, yang besi tentu saja dekat dengan api. Ya, dipanaskan, dibersihkan dengan api dan seterusnya. Falamma aslam, ketika dia hijrah dari kekufuran memeluk agama Islam, ya, memeluk hidayah, azzabathu maulatuhu binar. Nyonyanya, majikannya Ummu Anmar tadi menyiksanya dengan api. Fakana ta'ti bil hadidatil muhammad fataj'aluha ala zahrihi liyakfura biha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah. Itu Ummu Anmar, ya, ini mak-mak ganas nih. Ya, diambil sebuah besi yang udah dipanaskan ujungnya, kemudian diletakkan di punggungnya Khabbab bin Arad. Dipanasi. Ya, besi yang sudah dipanasi diletakkan ke punggung kalian. Sampai pernah suatu kisah ketika Khabbab bin Arad ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang kau terima? Siksaan seperti apa yang kau dapatkan di masa dahulu? Beliau hanya membuka bajunya tanpa mengucapkan sebuah ucapan, dan dia tunjukkan punggungnya kepada Umar bin Khattab. Demi Allah, kata Umar, tidak pernah saya melihat punggung yang lebih jelek dan lebih buruk dibandingkan punggungnya Khabbab bin Arad. Liyakfura bi Muhammadin, agar kufur. Kalau kita seperti ini milih, ya, aku tidak jadi masuk Islam, aku tidak jadi mondok, aku tidak jadi belajar agama. Ya, kita lebih milih untuk tidak disiksa dibandingkan mempertahankan nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah sunnah. Ini Khabbab bin Arad, falam yakun yazid zalika illa imanan wa taslima. Tapi justru yang bertambah, semakin disiksa, semakin diazab, semakin disakiti, semakin dilukai, yang bertambah adalah keimanan dan penerimaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini menghapuskan dosa saya terdahulu. Oh, ini menghapuskan dosa saya di masa jahiliyah. Ini untuk meningkatkan keimanan sebagai ujian agar naik kelas. Karena ujian itu tujuannya apa? Untuk naik kelas. Kalau kalian nggak ada ujian, nggak naik kelas. Dan sebenarnya inilah hidup adik-adik. Hidup itu banyak ujian. Ya, kalau banyak cucian namanya laundry. Hidup namanya hidup banyak ujian. Dan bukan ujian yang membuat hidup kita menjadi susah, menjadi sedih, bukan. Karena orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang soleh. Inna syaddan nasi azaban al-anbiya, balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang selevel atau seperti mereka, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in. Mereka orang yang paling banyak ujiannya.
Tapi yang jadi permasalahan yang membuat hidup kita susah, nggak bahagia, hidup kita sengsara, hidup kita jauh dari kebahagiaan, bukan karena ujian, tapi karena kita tidak belajar saat kita tahu akan mendapat ujian. Coba kalian masuk kelas ujian, nggak belajar, gimana rasanya? Keringat dingin. Yang salah bukan ujian, kalian nggak belajar. Udah tahu hidupnya adalah sebuah ujian, kalian nggak belajar. Ustadz, saya udah belajar semalam SKS. Bisa nggak yang SKS jawab soal dengan bagus? Mungkin bisa, tapi beda dengan orang yang menjadikan belajar sebagai jalan hidupnya, hidup bersama ilmu. Merojaah setiap hari, fokus di kelas, ujian dia bisa hadapi. Inilah levelnya para nabi. Naik kelas, ujian kelas 3, nanti SMA, diuji lagi nanti kuliah, diuji lagi nanti menjadi sarjana, kemudian diuji lagi dengan bekerja, diuji lagi naik tingkatnya, diuji lagi menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, ya, itu ujian semua. Kita berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita tahu mana orang-orang terbaik. Ini Khabbab bin Arad juga diuji dan hanya menambah keimanan. Kalau kita enggak, ketika kita hijrah ekonominya susah langsung ya kita galau. Ketika dipondokkan ke pesantren malah ngerasa teman-temannya enggak asik, ustadz-ustadznya enggak baik, merasa demikian tersiksa. Ya ternyata yang salah ternyata adalah hati kita. Diri kita yang belum siap menerima ujian atau tidak mau belajar untuk menghadapi yang namanya ujian. Wa kana al-musyrikuna aidan yu'azzibuna fayalwuna unuqah wa yajdzibuna sya'rah wa qad alqawhu mu'miraran ala fahmin nar summa wadaw ala sadrihi hajaran sakilan hatta la yaqum. Bukan cuman tuannya, juga orang-orang kafir musyrikin menyiksa Khabbab bin Arad. Mereka membelit lehernya, menarik rambutnya, kemudian dilemparkan ke atas panasnya api, ke tempat pembakaran api. Bahkan dikisahkan ada api yang sedang menyala, itu menjadi padam lantaran punggungnya Khabbab bin Arad waliyazbillah. Jadi ada api, ya kalau kita kan matiin api dengan apa? Kain atau karung goni. Ini dengan punggung sampai padam. Dan mereka letakkan di atas dadanya batu yang besar sampai Khabbab tidak bisa berdiri. Kemudian yang ke-6, 5. Yang kelima. Kalau tadi laki-laki semua, sekarang perempuan-perempuan. Zinnirah. Ada mengatakan Zunairah, tapi yang lebih tepat adalah Zinnirah. Wa kanat Zinnirah amatan Rumiyah. Zinnirah adalah seorang wanita, budak hamba sahaya yang berasal dari Romawi. Aslamat, dia masuk Islam. Fa'uzibat fillah wa usibat fi basariha hatta amiyat. Kemudian dia diazab karena Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dia, tidak salah apa-apa. Beda kalau seorang budak disiksa majikannya karena enggak becus bekerja. Beda, dia disiksa karena enggak becus. Tapi ini tidak ada pekerjaan yang dia tidak becus. Dia disiksa karena dia masuk Islam. Seolah-olah itu adalah sebuah dosa. Seolah itu adalah sebuah kesalahan sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya. Dan dia disiksa sampai kehilangan pandangannya. Dia buta. Hatta amiyat, sampai menjadi seorang wanita yang buta, yang tidak bisa melihat. Faqila laha asabatka Lata wal Uzza, kualat. Atau orang-orang kafir Quraisy, itulah kualat. Kau masuk Islam, kau buta sekarang gara-gara Lata dan Uzza. Ya gara-gara engkau ya hijrah ekonomi sulit, kualat tulah. Gara-gara hijrah kenal hidayah sunnah banyak masalah, itulah. Tidak diberkahi kau di situ. Di sini ujian. Ketika dia hijrah, dijauhi teman-temannya, dikucilkan oleh keluarganya, dimusuhi tetangganya. Ini ujian. Faqalat la wallahi, demi Allah, kata Zinnirah, tidak, ini bukan karena kualat.
bukan karena Lata dan Uzza. Asabatni wa hadza minallah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa kasyafah fa asbahat minal ghad wa qad radallahu basaraha. Ini bukan dari Lata dan Uzza. Ini adalah ujian dari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengembalikan pandanganku dan benar. Esok paginya Zinirah mendapati matanya bisa melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau buta dibilang kualat. Ketika sudah sembuh, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Faqalat Quraisyun hadza ba'du sihri Muhammad. Ini gara-gara sihirnya Nabi Muhammad. Ini sihir Muhammad nih, dia bisa lihat lagi. Inilah diantara praktek orang-orang ya yang membenci dakwah. Maju kena, mundur kena. Sehingga seorang yang istiqomah di atas jalan dakwah enggak peduli. Kenapa? Karena kita tidak akan selamat dari ucapan manusia. Kemudian yang keenam dari kalangan wanita yang kedua, Ummu Ubais. Wa aslamat Ummu Ubais jariyatun li Bani Zuhra, seorang budak hamba sahaya. Di semua yang kita sebut adalah seorang budak, ya, hamba sahaya milik Bani Zuhra. Fakana yu'azibuha maulaha al-Aswad ibn Abdi Yaghus, dan yang menyiksanya adalah majikannya, yaitu seorang yang bernama Aswad. Ya, apa arti Aswad? Hitam bin Abdi Yaghus. Dia dari Bani Zuhra. Wa kana min asyaddi a'da'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mustazi'in nabi. Dan Aswad bin Abdi Yaghus ini adalah orang termasuk yang paling sering menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita kisahkan wafat dengan mengenaskan, ya, Aswad bin Abdi Yaghus. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, wa aslamat jariyatu Amri ibni Muammal min Bani Adi. Yang ketiga tidak disebut namanya, tapi dia adalah seorang wanita, budak dari Amr ibn Muammal dari Bani Adi. Fakana Umar ibn Khattab yazibuha, dan Umar ibn Khattab karena beliau berasal dari Bani Adi menyiksa budak wanita ini. Umar ibn Khattab, kita tahu betapa strongnya beliau, ya, betapa kuatnya beliau, betapa tangguh dan gagahnya fisik beliau. Wa huwa yawma idzin ala syirki, ketika itu masih berbuat kesyirikan, masih di atas kekafiran. Fakana yadribuha hatta yaftur, dia pukul wanita tadi gebak. Ya, sampai bosan. Bayangin, mukul sampai bosan. Gimana mukul sampai bosan? Sekali enggak? Enggak, ini namanya bosan itu mungkin puluhan kali. Seorang Umar ibn Khattab yang ahli keamanan kota Mekah, ya, emang dia yang megang, ya, keamanan, kisim amannya kalau di Hayat Thalabah, ya, dia yang menertibkan apa? Orang-orang. Kalau ada berbuat kerisuhan, ya, kekacauan, dia datang, ya, termasuk jajaran Kapolrinya atau TNI-nya, polisinya. Tapi dia bukan ini, ya, bukan Ferdi, ya, Ferdi Sambo, bukan. Ya, dia orang yang benar, meskipun dalam tanda kutip dia menjunjung keamanan, kedisiplinan. Summa yada'uha, kemudian dia karena bosan udah dibiarin aja. Fayaqulu wallahi ma ada'uka illa sa'amah. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, aku tuh membiarkan dirimu tuh karena bosan. Ya, bukan gara-gara apa, bukan aku takut sama dirimu, kata si Umar bin Khattab. Fatakul, dan wanita budak yang dihiksa tadi, kazalika yaf'alu bika rabbuka, begitu juga Tuhanmu wahai Umar, ya, dia melantarkanmu karena bosan kepada dirimu. Ini berani wanita, udah kena siksa, udah kena, enggak kena mental dia, ya, enggak kena mental dia langsung membalas, karena keimanan ini adalah sesuatu yang paling kuat. Iman itu adalah ruh seorang mukmin, iman yang membuat seorang wanita yang bau betres hamil melahirkan seorang anak bernama Ismail. Bayangkan, ini wanita yang fisiknya lemah, ditelantarkan di kota Mekah yang tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, Alfamart, Indomaret nggak ada.
Nggak ada sinyal. Tapi karena iman, ini karena Allah Subhanahu wa taala, dia siap. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, seorang wanita yang sedang hamil tua. Allah ilhamkan untuk menggoyangkan pohon kurma, dia goyangkan pohon kurma. Kenapa? Keimanan. Ini bayangkan ibu-ibu sedang hamil tua disuruh menggoyangkan pohon kurma. Menunjukkan bahwasanya Nabi Isa lahir ketika pohon kurma sedang berbuah. Dan ini tidak terjadi musim dingin bulan Desember, enggak. Nabi Isa atau Yesus Kristus itu lahirnya di musim panas, Juni atau Juli, pertengahan tahun. Ya, sehingga ini bantahan kepada orang-orang yang merayakan kelahiran Yesus di akhir bulan Desember, ya. Ini keimanan, keimanan. Ketika apa yang membuat mereka berani untuk membalas ucapan Umar ibn Khattab? Mereka tidak kembali ke dalam kekufuran setelah disiksa sedemikian rupa. Iman. Dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita nih kurang yakin sama Allah. Apakah benar kalau kita hijrah Allah perbaiki hidup kita? Enggak yakin sama Allah. Apakah benar ketika saya tinggalkan harta yang haram nih karena Allah, Allah akan berikan saya ganti yang lebih baik? Kita enggak yakin sama Allah. Kita enggak yakin takwa. Masa takwa aja? Gimana rezeki saya? Anak saya banyak. Ya. Rumah saya belum selesai cicilannya. Motor saya udah tua, saya butuh kendaraan yang baru. Kalau kajian-kajian terus gimana bisa Allah berikan saya kekayaan? Enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa jodoh saya? Gimana nanti hidup saya? Anak saya kecil-kecil semua. Saya seorang yang ada suami meninggalkan saya, tidak bertanggung jawab. Saya punya anak 5, 6 dan seterusnya. Tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu arti zuhud, yakin dengan apa yang di tangan Allah jauh lebih besar dibandingkan yakin kita dengan apa yang ada di tangan manusia. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Wa tudkar fi man aslamna wa uzibna minal jawari an-nahdiyah. Kemudian yang ke-8 seorang wanita, ya, dari budak Bani Abdiddar dengan putrinya, wa binatuha wa kanat limra'atin min Bani Abdiddar, bernama Nahdiyah. Nahdiyah dan putrinya, ya, bintu Nahdiyah, dia pun disiksa oleh Bani Abdiddar. Washtara Abu Bakrin As-Siddiq haula al-jawari. Dan 8 termasuk 9 sama anaknya ini dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ataqahunna kama ataqa Bilalan wa Amir ibn Fuhairah wa Aba Fakihah. Dan dibebaskan bersama Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, kemudian Aflah Abu Fakihah. Wa qad atabahu abuhu Abu Kuhafa. Ayahnya Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Ayahnya Fairuz, Utsman, atau kunyahnya siapa? Abu Kuhafa, 10.000. Abu Kuhafa ketika itu ayahnya Abu Bakar Siddiq masih dalam keadaan kafir. Ia celah anaknya ini, kenapa nak? Ya, arakatu tikuriqaban di'afan, kau ini beli budak yang lemah, yang miskin, ya, yang strata sosialnya rendah. Fala a'taqta rijalan jaldan lamanauk. Coba kalau engkau itu beli budak yang kuat, yang strong, menengah ke atas, niscaya dia akan terima kasih kepadamu. Kalau kau ada apa-apa, dia akan datang menolong, membantumu. Kenapa kau justru membebaskan budak-budak yang rendah, budak-budak? Faqala inni uridu wajhallah. Wahai ayah, ya abati, tidaklah aku melainkan demikian, ya, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku
ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ta'ala Qur'anan madahu fihi wa zama'da a'da'ahu. Kemudian Allah pun turunkan surat yang menjelaskan keutamaan dan pujian kepada Abu Bakar yang dengan hartanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencela musuhnya. Faqal fa anzartukum naran taladzam la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa anzartukum naran talazza. Kata Allah, kami peringatkan, kami ancam kalian dengan neraka yang menyala-nyala apinya. La yaslaha illal ashqa, yang tidak masuk ke neraka tersebut melainkan orang-orang yang celaka. Di antara tafsirnya adalah siapa? Majikan Bilal bin Rabah. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Wa huwa Umayyah bin Khalaf wa man kana ala syakilati. Ya, Umayyah bin Khalaf CS dan yang semisal dengannya. Orang-orang yang punya power menggunakan powernya untuk menyiksa kaum muslimin dari budak dan hamba sahaya. Kemudian Allah di satu sisi memuji orang-orang yang bertakwa, wa sayujannabuhal atqa, dan kemudian orang atqa, ya, orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya, uangnya, ya, untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak berharap nikmatnya dibalas. Tidak ada seorang pun yang dia berikan kenikmatan dia berharap dibalas. Terima kasih. Di antara kesalahan sebagian kita sedekah berharap doa. Ini Pak, sedekah, tolong Pak ya doain anak saya sakit. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Gimana caranya sedekah? Sedekah aja. Terus nanti doa sama Allah, ya Allah, ya, aku bertawasul kepadamu dengan sedekah yang saya berikan agar engkau menyembuhkan putraku yang sedang sakit. Begitu. Ya, min nikmatin tujza, dia tidak ingin nikmatnya dibalas. Illa batigaa wajhi rabbil a'la, yang dia inginkan hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan kelak di akhirat ini orang yang bertakwa yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan ridho, dia akan senang melihat balasan yang Allah sudah siapkan baginya di surga kelak. Wa huwa Abu Bakar As-Siddiq wa amman ataqahum wa anis sahabati ajmain. Mereka, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang dibebaskan oleh beliau dan sahabat-sahabat ajmain. Udah masuk waktu azan? Belum? Berapa menit lagi? 23 ya? Iya, ini 21 ya. Ya, jadi ini orang-orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita itu 3. Kata dalam hadis dikatakan, yaqulu ibnu Adam mali hartaku. Ya, seolah-olah kalian punya harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau bilang ini hartaku. Padahal harta kita sejatinya hanya 3. Yang kita makan jadi kotoran itu harta kita. Kita merasakan manfaat dari harta tersebut. Kita makan. Yang kedua, yang kalian pakai dan menjadi usang, pakaian kita yang kita pakai. Jadi harta kita apa? Yang kita makan dan yang kita pakai. Yang terakhir, yang engkau sedekahkan dan menjadi balasan di akhirat untuk dirimu, itulah harta kita. Di tabungan, harta ahli waris kita. Aset kita, rumah kita, kendaraan kita, harta ahli waris kita yang kelak mereka rebutkan. Harta kita cuma 3. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, yang kita sedekahkan di jalan Allah, beli buku, mondokkan anak di pesantren, ya, kemudian ya bersedekah bangun masjid. Nih alhamdulillah ya udah 70% ya dari donasi pertama. Kalau bisa kita Ramadan udah pindah, Pak. Tarawih insyaallah udah muat lagi nih. Ya, bismillah, tolong menolong. 50.000 sepekan. Berarti cuman 5
cuman nggak nyampe 5.000 ya seminggu, enggak ya, 6.000 atau 7.000. Ya 7.000 lah sehari ya, kan 7.000 sehari. Adik-adik ya 7.000 sehari. Misalnya uang jajannya berapa? Berapa uang jajannya? 100.000, 400.000, tuh 10.000 aja seminggu, otakin. Ya untuk masjid, ya untuk masjid. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ada yang lebih tragis dari yang pernah kita sebutkan tadi. Kalau tadi Bilal bin Rabah ya kelak menjadi seorang muazin Nabi SAW. Amir bin Fuhairah ya berjasa dalam hijrah Nabi SAW. Begitu juga yang lainnya. Akan tetapi ada yang berakhir dengan kematian, yaitu keluarga Yasir, Ammar ibn Yasir wa ummuhu wa abuhu. Keluarga Yasir yang terdiri dari 3 orang. Sang ayah bernama Yasir ibn Amir. Sang ibu bernama Sumayyah binti Khayyab. Dan putranya Ammar bin Yasir. Wa uziba Ammar ibn Yasir wa ummuhu wa abu.
radhiyallahu taala anhum. Wa kanu hulafa'a Bani Makhzum, fa kana Banu Makhzum ala ra'sihim Abu Jahal yukhrijunahum ilal abtah. Idza hamiyatir ramda fayazibunahum biharriha. Jadi 3 keluarga ini adalah sekutu ya atau budak hamba sahaya dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini adalah sebuah kabilah atau sebuah suku klan yang juga tersohor selain Bani Quraisy, selain Bani Hashim. Jadi Bani Hashim dan Bani Makhzum ini adalah sebuah 2 klan yang sama-sama apa? Sama-sama mulia. Dan di antara ketua pemimpin dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal. Siapa nama asli Abu Jahal? Ada. Kalau coba siapa? Arafah. Amr bin Hisham. Ya, 10.000. Amr bin Hisham, Abu Jahal. Mereka bertiga dikeluarkan di Abtah. Abtah itu adalah sebuah cekungan, ya, sungai, artinya cekungan sungai, tapi di padang pasir nggak ada sungai, cuma ada cekungan saja. Itu namanya Abtah. Dan Nabi itu ketika dia sa'i antara Safa dan Marwah, ya, beliau berlari-lari kecil di cekungan. Jadi kalau kita lagi jalan, ada cekungan ke bawah, kita kan agak ngebut tuh ya. Nah, ada lagi jalan di lapangan, terus ada cekungan sini, maka jalannya otomatis agak lebih cepat sampai naik ke atas. Ini namanya Abtah. Nah, karena itulah kita sa'i antara Safa dan Marwah, di antara cekungan tadi kita disunahkan untuk berlari-lari. Sekarang cekungan nggak ada, udah di keramik, tapi dilihat dengan lampu merah, lampu merah. Ya, di situ disunahkan laki-laki berlari-lari kecil di antara lampu hijau, lampu merah, lampu merah, lampu lalu lintas ya, lampu hijau yang hanya beberapa meter di antara Safa dan Marwah. Namanya Abtah. Dibawa ke sana ketika pasir atau tanah sedang panas-panasnya, disiksa dengan panasnya terik matahari, yamuru bihim Rasulullah, dan Nabi lewat ketika mereka sedang disiksa. Dan Nabi dengan mata yang penuh rahmat, dengan wajah yang penuh kasih sayang mengucapkan sabron ala Yasir, sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, dan tempat kalian adalah surga. Allahumma ghfir li ali Yasir, ya Allah ampunilah keluarga Yasir. Dalam hadis yang lain dikisahkan, ya absyiru bil jannah, gembiralah kalian dengan surga. Ya, Nabi SAW menjanjikan surga untuk keluarga Yasir. Absyiru ala Ammar, absyiru ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, tempat kembali kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari sabar. Tolong adik-adik sabar. Ini kunci bahagia dalam hidup. Kalian dicela, dibully, diajak berantem sama teman, sabar. Sabar itu emang pahit, tapi endingnya lebih manis dibandingkan madu. Ya, orang yang sabar tuh nggak bisa kalah. Orang terhebat adalah orang yang sabar. Kalau orang yang kuat dia bisa KO. Orang yang jago berantem dia bisa kalah. Tapi orang yang sabar, ombak pun tidak bisa menenggelamkannya. Laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang pintar gulat, yang jago kelahi, jago panco, jago banting temennya, jago dulu smackdown. Ya, kalau sekarang apa? MMA. Bukan itu yang kuat, kata Nabi, wa innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang itu yang sabar. Yang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya. Ketika ada yang ngejek dia, ngebully dia, ngajak dia berantem. Nggak ada namanya berantem, nggak ada percekcokan, nggak ada pertikaian kalau salah satunya sabar. Sabar. Ya, di sini sabar. Nggak ada kelahian, diajak sabar. Oh, pengecut, sabar. Ini surga. Ini surga. Dan tidak ada orang hebat kalau nggak sabar, nggak ada. Nggak ada. Siapapun.
dalam hal dunia. Ya, Cristiano Ronaldo sabar mendapat haters-hatersnya. Ya, Bill Gates sabar ketika dia di masa muda menggunakan waktunya hanya di depan komputer. Siapapun orang sukses, mau dunia mau agama, sabar. Nggak ada yang nggak sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa dia raih kesuksesan. Sabar kalian, kena marah ustadz, sabar. Ya. Kemudian diajak teman, sabar. Intinya sabar. Gimana ustadz biar sabar? Ini surga, ingat surga. Dengan segala kenikmatannya, tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana, tidak ada air mata di surga, tidak ada kebencian, tidak ada bullying, tidak ada body shame, tidak ada duka, ya, air mata nggak ada di surga, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kesedihan, kena marah, dikhianati, di ghosting, di PHP, insecure, nggak ada, semua di surga itu. Ya, kena mental, nggak ada. Aduh, aku mental, aku butuh healing, cepat-cepat liburan, nggak ada di surga. Itu ingat dek, dengan cara apa? Sabar. Iya, ngajak berantem misalnya. Apalagi orang-orang yang teman-teman sesama pejuang menuju surga, teman-teman sesama sesurga. Kalian mungkin bisa lah berantem, ya, apa marah-marah, tapi nanti kalian rindu ada. Ternyata mereka teman-teman terbaik kalian. Ketika kalian melihat dunia, ternyata dunia penuh dengan tipu-tipu. Dunia penuh dengan pengkhianatan, kekecewaan, patah arang, harapan. Ya, ternyata mereka inilah teman-teman terbaik. Teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian jaga. Endingnya apa? Meskipun sabar, ya, berakhir mungkin dia kalah, tapi kalau dia bersabar, maka balasannya adalah surga. Amma Yasir walidu Ammar wa huwa Yasir ibn Amir ibn Malik al-Insi al-Madhaji faqad mata tahtal azab. Yasir ayahnya Ammar meninggal di atas azab. Al-Insi dari ins, ya, berkulit hitam, dari Madhaji, meninggal ketika disiksa dengan panasnya tadi. Wa amma ummu Ammar wa hiya Sumayyah bintu Khayyat maulatu Abi Huzaifah al-Makhzumi wa kanat ajuzan kabiratan dha'ifatan fata'anaha Abu Jahal fi qubuliha biharbatin famatat wa hiya awwalu syahidatin fil Islam. Dan yang mendahului Yasir ibn Yasir ayahnya Ammar adalah Sumayyah istrinya binti Khayyat radhiyallahu ta'ala anha, yang dia adalah budak wanita dari Abi Huzaifah al-Makhzumi, yang dia seorang wanita yang tua renta, seorang wanita yang sudah lemah, seorang wanita yang sudah lanjut usia, kemudian ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal laknatullah alaihi dengan tombak, dan itu menyebabkan dia meninggal, wafat, dan dia adalah orang yang pertama kali meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wanita, ya, Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu taala anha. Enggak kalah, dia menang. Fa inna mau'idakumul jannah. Apa janji Nabi? Surga tempat kembali kalian. Wa amma Ammar fasaqula alaihi al-azab fa innal musyrikina taratan kanu yalbisunahu dir'an min hadidin fi yawmin sa'ifin wa taratan yad'una ala sadrihi sahran ahmar thaqilan wa taratan kanu yaghattunahu fil ma' hatta qala bilisanihi ba'da ma yuwafiquhum wa qalbuhum mali'un bil iman. Adapun putra mereka berdua, sang ayah dan ibu sudah meninggal, anaknya masih disiksa dan berat. Karena Yasir meskipun tidak muda banget, ya, tapi tetap dia tidak sekuat ayahnya dan ibunya. Dia disiksa dengan berbagai macam siksaan, dipakaikan baju zirah dari besi, di saat-saat yang sedang panas, di hari-hari yang panas-panasnya, diletakkan di dadanya batu yang merah yang berat, atau ditenggelamkan dia ke dalam air. Karena tidak kuat, dia mengucapkan ucapan yang mengatakan Tuhanku adalah Lata dan Uzza. Aku kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatinya tetap penuh dengan keimanan. Dia terpaksa karena enggak tahan dengan beratnya siksa.
Ya, dengan azab yang dia terima, fa anzalallah, Allah turunkan Quran surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imani, orang yang kafir setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, bukan orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan kufur, tapi hatinya tetap tenang, tentram dalam keimanan. Bukan orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang benar-benar kafir, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang hatinya benar-benar menerima, puas dengan kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim, mereka lah orang yang mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka lah orang yang mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adik-adik, hijrah orang-orang terdahulu mati taruhannya, nyawa taruhannya untuk belajar agama. Mereka menaruh ya diri mereka dalam sebuah ya tempat, sebuah kondisi yang bisa menghilangkan nyawa mereka. Kita alhamdulillah nikmat tenang, ya nikmat aman, bisa belajar ilmu agama. Orang-orang di Suriah, orang-orang di Palestina nggak bisa belajar agama mereka. Ada sebuah video ditanya, ini huruf apa nih? Ya, nggak bisa baca. Tulisannya Pak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan peperangan, ngungsi sana, ngungsi sini. Teman-teman kita di Cianjur sekarang nggak bisa duduk tenang di pengajian atau mendengarkan media sosial, menyimak YouTube untuk mendengar kajian. Ini nikmat yang kita syukuri. Dahulu orang bertaruh nyawa untuk belajar ilmu agama, dikejar-kejar. Dulu kiai-kiai kita dibunuh oleh PKI, ya, mendakwahkan Islam, disiksa oleh penjajah. Belajar agama susah. Sekarang Allah berikan nikmat begitu luas. Lihat nenek kita, lihat kakek kita, belajar baca Quran susah, memahami tafsir susah. Dan dulu akses belajar terbatas. Dan ini taruhannya nyawa. Maka sekarang nikmati adik-adik. Ustadz, yang Ustaz ceritakan itu kan orang-orang lemah, budak, hamba sahaya. Beda ujian dengan kami Pak Ustadz. Kami ujian meninggalkan harta, kami ujian meninggalkan kuasa, meninggalkan kejayaan yang kami dulu terima. Kami dulu orang hebat, orang terkenal. Saya seorang penyanyi terkenal, saya orang yang punya banyak omset. Dulu main-main ya kotor semua Pak Ustadz, jutaan yang saya terima. Terus saya hijrah, dan semua itu hilang begitu saja. Maka antum harus mendengar kisah Mus'ab bin Umair, yang insya Allah kita akan ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, biar penasaran Pak ya, biar penasaran. Karena hijrah itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang lemah, tapi juga ada orang-orang yang meninggalkan semua yang dia miliki karena hidayah Islam, karena hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah kita menemani orang yang banyak pelanggaran, sering bicara nggak benar, sering ghibah, namimah? Soalnya teman saya banyak yang menemani orang seperti ini. Ini orang lain kan ya, bukan di santri sini ya. Santri sini baik-baik semua. Maka jawabannya adalah berteman dengan bergaul dengan siapa saja, tapi berteman dekat hanya kepada orang yang baik. La tusahib illa mu'minan, jangan kau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dengan siapa kita berteman, bergaul, berteman dekat. Kenapa? Karena innal almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang tergantung dengan dengan temannya, agama temannya. Coba seandainya ini santri, contohnya santri, dari 40 santri ada satu orang yang nakal. Coba yang lain jangan temenin orang ini. Akan tidak ada opsi kecuali dia akan menjadi orang yang baik.
Aduh, aku ketika saya ngomong kayak gini, ketika aku suka ngomongin orang, saya nggak punya teman nih. Akhirnya, aduh, saya nggak bisa seperti ini. Akhirnya dia apa? Dia menjadi orang yang baik. Orang suka-suka berantem, suka kelahi-kelahi. Wow, omongnya itu gua coba soalnya. Ya, nggak ada di sini ya. Atau misalnya orang santai terus, jangan misalnya nggak ada ya. Misalnya santri duat misalnya, ya marah-marah. Nggak usah ganggu saya tidur. Ini berantem. Nggak usah temenin orang seperti ini. Nggak usah ditemenin dekat, gaul, kenal teman-teman, tapi untuk teman dekat, duduk bareng, ngobrol bareng, nggak usah. Biarkan orang-orang buruk ini menjadi baik dengan cara apa? Dengan cara kita nggak temenin dia. Namanya hajar yang bermanfaat. Seperti ini, ya. Tapi insya Allah nggak ada yang seperti ini ya. Kalaupun ada tadi, batasi pergaul. Cuman iya gitu, ngobrol bareng nggak, duduk bareng nggak, makan bareng nggak. Kenapa? Karena dia virus yang lebih menular dibandingkan COVID-19. As-sahibu sahib, pepatah Arab. Teman tuh menarik, nggak ada yang netral. Nggak ada teman yang netral. Teman tuh akan mengajak kita kepada dua hal, kebaikan apa keburukan. Kalau dia nggak keburukan, kebaikan. Kalau nggak kebaikan, keburukan. Ya, sehingga berhati-hati dari teman seperti ini. Banyak santri-santri atau mahasiswa dulu di STDI, Masya Allah, semangat awal-awalnya. Rajin belajar, salah gaul. Temennya temen yang suka malas-malasan, temen yang suka ya olahraga, jarang ngaji. Ada teman-teman yang suka apa? Yang suka keluar-keluar, nggak keluyuran. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang dulunya semangat, bahkan teman saya bilang, wah orang ini pasti jadi ustaz nih. Saking semangat dan pinternya. Tapi takdir siapa yang tahu? Salah gaul. Yang dulunya pintar, semangat, dulunya juara misalnya, hilang, nggak selesai di STDI. Ya, kembali jadi orang awam, waliyazubillah. Gara-gara siapa? Teman. Ya, kemudian ustadz boleh enggak deketin kakak atau adik kelas yang karena hanya ingin saudari kita? Banyak teman saya yang ngincar kakak perempuan saya. Yang benar. Ya. Siapa ini? Nggak kenal pula aku, enggak ya. Pertama, adik-adik jangan main-main seperti itu. Ya, tolong kalian seperti ini kasih tahu ke saya, kita datangi orang tuanya. Atau bilang ketika sedang bagi rapot, ya, Bi, sini Bi, nih kakak ini sering bilang pengen nikah sama Ayu adek. Bilang seperti itu. Ya, biar orang yang suka main-main ini tahu diri. Kamu tuh masih kecil. Nantilah mikir-mikir nikah-nikahan. Saya umur kalian nggak mikir nikah-nikahan. Nanti dek, fokus belajar. Ya, nikah itu tidak seperti yang dibayangkan indah semuanya, enggak. Nikmati masa muda kalian, lakukan hobi-hobi yang bermanfaat, bergaul, ya, menikmati hidup. Nggak usah mikir-mikir pacaran, mikirin cewek-cewekan. Ya, kalau kalian jadi orang yang sukses, belajar yang benar, ya kalian jadi rebutan nanti santriwati. Nggak usah mikir-mikir seperti ini, ya. Apalagi yang deketin karena pengen jadi adik ipar, ya bohong itu, bohong. Nanti ketika berjalan waktu dapat wanita yang lebih cantik lagi. Ini namanya cinta monyet. Cinta monyet, kirdun, ya hubun kirdun. Bagaimana cara menghadapi teman yang dekat cuma karena makanan? Ketika saya tidak ada makanan, mereka pun mencela saya. Masa? Al jaza min jinsil amal. Bisa jadi kau mak itu, uang lain juga mak itu. Ya, persaudaraan itu lebih mahal dibandingkan makanan, adik-adik. Dan kalau ada orang yang ngasih kita makanan, terima kasih. Gimana dengan terima kasihnya? Tidak mencelanya ketika dia tidak ada makanan. Ya, ikhlaslah. Kalian juga kalau ngasih makanan tuh ikhlas. Ikhlas. Ketika dia mencela, biarin aja. Ini kadang kita nggak ikhlas ngasih makanan biar dipuji. Ketika dia mencela, kau ini aku kasih, kau ini makanan, nggak boleh. Apa namanya nih? Apa namanya dalam bahasa Arab?
La tubtilu sodakotikum bil manni wal azaman, itu namanya man, suka mengungkit-ungkit pemberian. Awak kau dulu ku kasih makanan, sekarang kau ngajak aku. Kau ni tidak deketin aku, awak kau dulu kasih makanan, ini nggak boleh. Ngasih makanan ngasih aja, dijauhi nggak masalah. Ya, karena itulah hubungan yang terbaik itu karena Allah, bukan karena makanan, karena ngejek dan seterusnya, ya. Allah Ta'ala alam, udah lewat. Apa hukum pakai lensa mata? Nggak masalah, ya. Nggak masalah pakai lensa mata. Maksudnya ini ya, apa itu? Ya, kalau memang soft lens namanya. Iya. Iya, itu sama kayak kacamata ya. Cuman kan mungkin yang risi pakai kacamata dia pakai soft lens. Yang nggak boleh itu apa? Ya, kalau dia untuk berhias bagi wanita misalnya. Ya jadi warnanya merah, saringan gitu ya. Atau warnanya seterusnya, ya jangan. Karena termasuk perhiasan. Ustadz, saya punya teman saya ini latah bukan latah itu ya ini tulisannya sesembahan orang-orang Quraisy ya, latah terus, tapi kereflekan ngomong jorok terus, Ustadz. Seperti ngapa tulis ini apa nih? Nyoba kalian nih, bahaya ya. Bagaimana menyikapinya? Tapi tidak tulis, tidak tahu pernah apa nih, tidak tahu ya. Seperti dok ya gitu ya. Iya. Ini ya, sebenarnya ucapan latah itu disebabkan oleh apa yang terbiasa di lisan. Kalau orang yang menjaga lisannya latahnya, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu. La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, itu latahnya. Tapi kalau latahnya kalbun, berarti memang suka ngomongin kalbun. Tapi kalau dia ngomongin yang lain-lain, ya, maka tergantung lisannya. Maka adik-adik jaga lisannya. Ini bawaan SD ini. Ya, tolong bapak-bapak ya, ketika SD itu pergaulan benar-benar diperhatikan. Karena memang saya jaga anak-anak sama tetangga itu ucapan-ucapannya ya aneh-aneh. Ada pulang-pulang ada ucapan istilah baru, mustalah baru. Ya. Misalnya, senggol dong kata. Ya. Dari mana? Dari teman yang bilang senggol dong. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tadi pergaulan ini nggak garang ucap seperti ini ya. Jadi penting sekali ucapan-ucapan yang baik ini jaga. Nggak boleh ya, meskipun latah seperti ini, meskipun mungkin kalau dia nggak sengaja ya sekali dua kali mungkin nggak masalah. Cuman kalau biasa berarti emang kebiasaan lisannya yang seperti itu. Umar bin Khattab dulu kan orang-orang Arab tuh biasa latahnya apa? Demi bapakku, demi nenek moyang gitu dulu latahnya orang-orang Arab jahiliyah. Ketika tahu Islam mengharamkan bersumpah demi selain Allah, ya dengan selain Allah diharamkan dalam Islam, langsung Umar bin Khattab mengatakan saya tidak pernah meninggalkannya. Padahal udah biasa. Ketika itu detik itu juga. Nggak boleh latah ngomongin kalbun. Sejak saat itu dia nggak pernah lagi latah ngomongin kalbun. Kalau dia beriman, kalau dia serius berubah. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Kalau orang yang berjuang sungguh-sungguh, kami akan mudahkan. Tapi kalau emang dia menikmati kalbun ketawa, nah ini nggak bisa berubah seperti ini ya. Wallahu taala alam ya. Kita akhiri insyaallah pertemuan selanjutnya ya. Apa nih? Ngerti juga nih. Berteman dengan orang yang ngomong iye tiap menit. Iya, kayak anak iye anak kan juga ngomong kayak gitu ya. Iye, nah itu. Iya. Nah kan barusan. Intinya ini enggak tercela ya. Yang tercela itu ucapan-ucapan yang kotor dan seterusnya ya. Allah taala alam, jangan dicela-cela teman-teman yang punya kebiasaan ngomong apa namanya? Ya, misalnya kunci jangan ya. Seperti atau sengaja seperti itu ya, jangan. Allah taala alam. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.